Hai teman-teman, Obito datang lagi. Siap belajar seru bareng kalian semua. Hari ini kita punya petualangan seru tentang pecahan. Wah, siap-siap ya, karena kita akan melihat kue-kue lezat, bermain game, dan tentu saja jadi jagoan pecahan. Teman-teman, coba deh lihat kue ini. Utuh dan bulat sempurna ya. Tapi kalau kita potong jadi dua bagian yang sama besar, kira-kira gimana ya? Kita coba ya. Wah, ternyata jika kita potong jadi dua bagian yang sama besar, kita akan mendapatkan setengah. Itu artinya satu dari dua bagian. Atau kita bisa menyebutnya 1/2. Kalau misal kita potong menjadi 4, kira-kira bagaimana ya? Wah, ternyata jika kita potong menjadi 4 bagian sama besar, akan mendapatkan 1/4. Artinya 1 dari 4 bagian. Teman-teman, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jadi pecahan itu selalu punya dua angka seperti ini. Yang atas kita sebut dengan nama pembilang. Yang bawah kita sebut dengan nama penyebut. Pembilang menunjukkan berapa sih bagian yang diambil. Sementara penyebut itu menunjukkan total bagian dari yang dibagi. Nah, sekarang kamu udah kenal pecahan. Tapi bagaimana kalau kita ingin tahu pecahan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil ya? Biar kamu lebih tahu, ayo terus ikuti aku. Teman-teman, coba deh lihat ini. Di sebelah kiri ini adalah dua kueku. Sementara di sebelah kanan ini adalah piringmu yang masih kosong. Dua kueku ini yang bagian atas aku bagi menjadi 3 bagian. Sementara yang bagian bawah aku bagi menjadi 5 bagian. Kemudian aku ingin memberimu kue masing-masing 1 bagian dari 2 kue ini. Nah, ini kueku sudah berkurang dan aku berikan 1 kepadamu. Berarti kamu mendapatkan berapa? Ya, betul sekali. Kamu mendapatkan 1 bagian dari 3 bagian. Atau kita menyebutnya 1/3. Sekarang aku akan memberimu bagian dari kue yang dibagi menjadi 5 bagian. Nah, sekarang kamu berarti mendapatkan 1 bagian dari 5 bagian atau 1/5. Dari 2 kue yang telah kamu dapatkan ini, kira-kira potongan mana ya yang lebih besar? Yap, betul sekali. Yang lebih besar adalah potongan kue yang atas atau 1/3. Berarti teman-teman, dari sini kita bisa melihat apabila pembilangnya sama, yaitu misal di sini sama-sama 1, tetapi penyebutnya berbeda, penyebut yang lebih kecil justru akan mempunyai nilai pecahan yang lebih besar. Seperti di sini, 1/3 akan lebih besar daripada 1/5. Sekarang Bobito punya beberapa pasangan pecahan nih. Yuk kita bandingkan bersama. Yang pertama kita punya 1/6 dan 1/4. Di antara 1/6 dan 1/4, kira-kira mana ya yang lebih besar? Yap, betul sekali. Sesuai dengan rumus tadi, apabila pembilangnya sama sementara penyebutnya berbeda, nilai penyebut yang lebih kecil justru akan memiliki nilai pecahan yang lebih besar. Kita buktikan ya. Ini aku taruh 1/4, kemudian juga dengan 1/6-nya. Wah, iya ya, ternyata benar. Kue yang ada di 1/4 ini lebih besar daripada yang 1/6. Berarti nilai 1/4 itu lebih besar daripada 1/6. Coba sekarang
kita beralih ke pasangan yang kedua, yaitu 1/3 dan 1/8. Mana ya yang lebih besar? Ayo coba mana? Yap, betul sekali. Yang lebih besar adalah 1/3 karena penyebutnya lebih kecil. Kita coba buktikan ya teman-teman. Nah, terlihat di sini ya. Wah, ternyata kecil banget kue yang ada di pecahan 1/8. Berarti jelas di sini terbukti ya teman-teman bahwasannya pecahan 1/3 lebih besar daripada pecahan 1/8. Wah, kita udah bisa membandingkan dua pecahan nih. Kalau pecahannya ada banyak, kira-kira bisa nggak ya kalau kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar? Yuk kita coba. Coba deh lihat pecahan-pecahan ini. Wah, banyak sekali ya pecahannya. Ayo kita urutkan dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Kira-kira mana ya yang paling kecil? Coba kita cari mana penyebutnya yang paling besar. Pasti itu adalah pecahan yang paling kecil. Wah, ketemu 1/8. Kita taruh di paling kiri ya teman-teman. Kemudian 1/7. Wah, tinggal menghitung mundur ini. 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan yang terakhir 1/2. Wah, ini sudah urut teman-teman. Dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Karena ingat, jika pembilangnya sama, di sini sama-sama 1 semua, maka semakin besar nilai penyebutnya, justru akan semakin kecil nilai pecahannya. Berarti sudah betul ya jawaban kita. Dari 1/8, 1/7, 1/6, 1/5 sampai dengan 1/2 adalah urutan pecahan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Tapi tidak semua pecahan itu pembilangnya 1 loh teman-teman. Kita juga bisa menemukan pecahan yang penyebutnya sama. Wah, jika demikian, kira-kira seperti apa ya cara membandingkan dan mengurutkan pecahannya? Yuk kita bahas bersama. Sekarang Bobito punya kue lagi nih teman-teman. Tapi bedanya sekarang kue yang atas dan yang bawah keduanya sama-sama dibagi menjadi 5 bagian. Sekarang aku ingin memberimu 2 bagian dari kue yang atas. Aku beri 2 kepadamu ya. Wah, berarti sekarang kamu punya berapa? Yap, betul sekali. Kamu punya 2 bagian dari 5 bagian, atau kita menyebutnya 2/5. Nah, sekarang aku ingin memberimu 4 bagian dari kue yang bawah. Aku potong dulu kuenya. Nah, ini kamu sekarang mempunyai 4 bagian dari kue yang bawah. Berarti kita bisa menyebutnya 4/5. Wah, sekarang kita punya pecahan dengan penyebut yang sama ya, tetapi pembilangnya berbeda. Nah, jika seperti ini, coba teman-teman perhatikan di antara 2 pecahan ini, mana ya yang paling besar? Yap, betul sekali. Yang paling besar ternyata adalah 4/5. Nah, dari sini kita bisa melihat ya teman-teman, jika kita mempunyai penyebut yang sama tetapi pembilangnya yang berbeda, untuk mencari mana pecahan yang lebih besar dan mana yang kecil, kita bisa melihat dari pembilangnya. Semakin besar nilai pembilangnya, justru akan semakin besar nilai pecahannya. Jadi berbanding terbalik ya dengan yang tadi. Nah, kalau seperti ini kan jadi jelas bahwasanya 4/5 berarti lebih besar daripada 2/5. Wah, seru banget ya. Sekarang Bobito punya tantangan nih. Yuk kita urutkan pecahan yang penyebutnya sama. Ini dia, kita punya banyak pecahan nih. Yuk coba kita urutkan dari pecahan yang paling kecil hingga yang paling besar. Wah, di sini ternyata bisa kita lihat ya teman-teman, semuanya penyebutnya sama, sama-sama 7. Berarti untuk mengurutkan dari yang kecil sampai yang besar mudah sekali. Tinggal kita mengurutkan dari pembilang yang angkanya paling kecil
ke yang paling besar. Berarti yang paling kecil 1 ya teman-teman. Kemudian di sini ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan juga ada 6. Wah, berarti di sini sudah ketemu nih urutannya teman-teman. Yaitu dari 1/7 yang paling kecil, kemudian ada 2/7 dan seterusnya sampai 6/7. Mudah sekali bukan mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama? Luar biasa ya kalian. Wah, luar biasa sekali. Kamu sudah bisa membandingkan dan mengurutkan pecahan. Tapi, Bobito masih punya satu rahasia terakhir nih. Pecahan yang terlihat berbeda tapi nilainya sama. Wah, gimana tuh ya? Yuk kita bahas. Sekarang Bobito punya 2 kue dengan warna yang berbeda nih teman-teman. Yang kiri hijau, yang kanan ungu. Yang kiri aku bagi menjadi 2 bagian, sementara yang kanan aku bagi menjadi 4 bagian. Wah, di sini kita bisa melihat ya, ternyata 1/2 itu sama dengan 2/4 teman-teman besarnya. Bisa kita lihat ya, potongan kue yang kiri yang hijau ini ternyata sama besar dengan potongan kue yang kanan yang berwarna ungu. Coba deh aku ganti ya, misal yang kiri aku bagi menjadi 4, kemudian aku beri 2 potongan. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata 2/4 itu besarnya sama dengan 4/8. Wah, bisa terlihat ya ternyata walaupun angkanya berbeda tapi nilainya sama. Coba kita ganti lagi. Misal 3/4. Wah, ternyata sama 3/4 dengan 6/8. Nah, di sini kita bisa tahu ya, itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Bentuknya beda, angkanya beda, tetapi bisa saja nilainya sama. Sebagai tantangannya, coba kita kerjakan soal ini yuk. 2/3 itu sama dengan berapa per 6 ya? Ayo berapa? Yuk kita coba masukkan satu-satu potongan yuk. Ini masih belum sama. Seperti ini juga belum. Seperti ini masih belum. Coba deh satu lagi. Wah, ternyata sama ini. Sudah sama. Berarti ini berapa ya? Kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4. Wah, 4. Berarti di sini kita tahu teman-teman bahwasannya 2/3 itu sama dengan 4/6. Luar biasa sekali teman-teman. Hari ini kita sudah belajar banyak nih. Dari mengenal pecahan, membandingkan dan mengurutkan pecahan dengan pembilang 1, membandingkan dan mengurutkan pecahan dengan penyebut sama, sampai yang terakhir mengenal pecahan senilai. Wah, belajar pecahan itu ternyata kayak bagi kue ya. Asal tahu caranya, pasti seru dan adil. Nah, usai sudah nih petualangan kita pada kali ini. Sampai jumpa di petualangan Bobito berikutnya ya. Tetap semangat belajar.